فلقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده dan berjihadlah di jalan Allah. Fillahi sama dengan fi sabilillah. Berjihadlah, istifragul juhdi fi sabilillah, mencurahkan kemampuan, segenap kemampuan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bin niyatil khalis, dengan niat yang ikhlas, gitu kan, bil fi'lil juhdi, dengan mencurahkan pekerjaan satu amalan dengan secara sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Bisa demikian apabila jelas tujuannya. Bisa demikian apabila jelas apa yang ingin diraihnya. Karena tidak mungkin seseorang mencurahkan segenap niat dan kemampuannya kecuali benar-benar setelah jelas apa yang ingin diraihnya, supaya dia tahu apakah berhasil atau tidak berhasil. Kalau di dunia ini kan masih diberi kesempatan. Oh, ini tidak berhasil, ya kan? Kalau orang mengatakan keberhasilan yang tertunda, masih ada kesempatan untuk evaluasi. Di mana letak kekurangannya, di mana letak kesalahannya, kenapa tidak sampai ke tempat tujuan. Istibrogul juhdi, mencurahkan segenap kemampuan. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ini yang saya mau jadikan wajhul istidlal. Dalam ilmu fikih ada istilah wajhul istidlal. Dari ayat yang panjang ini kan kita sudah beberapa babak. Di sini ada ma ja'ala, gitu kan? Alaikum fid dini min. Nah, ini Pak yang paling pokok Bapak Ibu ya. Min haraj. Tidak pernah Allah membuat syariah dengan maksud untuk menyulitkan kita. Gitu Pak. Tapi nah geningnya anu teh hese, gening anu teh berat. Ayo evaluasi lagi Pak. Mengapa orang bisa? Mengapa orang mampu? Mengapa orang berhasil sampai ke tujuan? Kenapa kita masih merasa berat? Bisa dipaham Pak? Jadi pertanyaannya, ibadah itu berat atau terasa berat? Itu kuncinya Pak. Kartos Pak, ibu-ibu kartos Bu.
Dah hadirin, kita masuk ke bab. Kan jumroh itu pekerjaan berat, Pak. Kemarin sudah hukum-hukumnya kan. Jumroh Aqobah biasanya diidentikan sebagai pekerjaan yang paling berat. Karena numpuk 4 pekerjaan pada hari itu. Yaitu tanggal 10 Yaumun Nahar. Kalau Rasulullah sendiri, ini praktek Nabi nih, disebutnya fi'liyatun Nabi fil manasik. Andai saja tidak ada kelonggaran dan mengikuti kemampuan, situasi, kondisi bagi setiap orang, betapa akan beratnya, lebih berat lagi pekerjaan ini. Ini Rasul nih. Rasulullah pada tanggal 10 waktu duha beliau melontar jumroh Aqobah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumroh Aqobah artinya jumroh yang paling ujung. Aqobah artinya ujung, Pak. Ya kan? Sehingga kita suka kalau dalam hal sifat negatif, innallaha syadidul iqab. Apa iqab? Sejak kapan iqab diartikan siksaan? Iqab bukan siksaan, tapi ujung dari sesuatu. Cek bahasa urang mah akibat. Tak akibat teh tina aqobah, Pak. Jumroh Aqobah berarti jumroh untuk ujung daripada jumroh. Disebutlah jumroh Aqobah. Dan seringkali disebut dengan al-jumratul kubro. Kenapa kubro? Terakhir besar urusannya. Aqobah. Gitu, Pak. Nabi nih, jumroh. Setelah jumroh apa? Beliau kembali ke Mina, ke Manhar, lalu menyembelih hadyu. Rasulullah sendiri berhadyu dengan 100 ekor unta. Makanya silakan Bapak Ibu pikirkan. Kadang-kadang saya juga kurang mengerti, Pak. Satu sisi Rasulullah, Aisyah punya apa pagi ini? Saya lapar, belum minum, belum masuk apapun ke dalam perut saya. Tidak ada apa-apa Rasulullah, tidak ada. Ya udahlah, saya saum karena tidak ada makanan, Pak. Kurang mengiraha teuing, Pak. Lamun ngabatalkeun saum karena banyak makanan juga pernah, Pak. Iya kan? Dan sampai akhir hayat dir'un lahu, sabuk besar yang ke bawahnya seperti kulit, Pak, untuk berperang. Itu sabuk besar ya. Itu digadaikan. Ya. Ada yang mengatakan 30 karung terigu saja lalu dibagikan kepada istri-istri beliau. Beliau wafat tidak tertebus, Pak. Nah, ari urangnya ada naon kekurangan teh meuni hese. Rezeki kita mah luar biasa, Pak. Tapi waktu hadyu 100 ekor unta. Waktu Hasan Husain akikah kambing 4. Cari yang besar-besar. Wah, ya besar-besar, tinggi dan sebagainya. Kok ada rezekinya ya? Gitu, Pak. Jadi apa sih persamaannya dengan perbedaan banyak, terlalu banyak nih. Persamaannya dengan kita. Kenapa? Untuk dirinya sendiri kok seperti amat sangat sederhana, bahkan terkesan sering sulit. Tapi ketika untuk ibadah kepada Allah dan menolong orang lain, gak ada seorang pun yang Rasul mengatakan saya tidak bisa menolong. Tidak pernah, Pak. Setiap orang yang datang dengan berbagai macam kebutuhan, keperluan, selalu Rasulullah menjadi solusi hadirnya bagi mereka. Taya apa rezeki ngaranna, Pak? Itu baru namanya rizqon kabiro. Keur urang cukup wae nanaon, begitu meta tulung da sagala eueuh, Pak. Ngadak-ngadak kekapikir teu mampu. Aduh, ini bagaimana bisa jadi rezeki yang berkah, ya kan? Itulah rahasia yang memang harus patut dipelajari, Pak. Mengapa Rasulullah kok untuk menolong tidak pernah kekurangan, selalu ada. Seolah-olah stoknya tak kunjung habis, Pak. Untuk ibadah pun demikian, selalu lebih dari yang lain. Tapi untuk keperluan dirinya pribadi, betapa sederhananya, luar biasa. Mungkin dari situlah mengapa Rasulullah tubuhnya sehat dan montok. Mungkin dari situ, Pak. Itu, Pak ya. Jadi sekali lagi, Rasul itu jumroh dulu. Setelah jumroh menyembelih.
Bahkan sempat masak dulu, makan sama-sama, ya kan? Di periuk besar, semua sahabat 100 orang makan Pak, 100.000 orang, semua ikut makan bareng. Itu sisanya yang tidak habis dibagikan. Kemudian setelah itu baru wa amara bil halaq, beliau panggil tukang cukur, dihabiskan. Kanan dulu, baru kiri. Setelah itu rambut beliau bagikan. Sampai hari ini katanya masih ada di museum ya Pak ya. Bisi Bapak yang hafal rambut Rasulullah kan masih ada di museum. Dan anehnya bukan di mana-mana, di Eropa Timur malah Pak. Ya, masih bagian dari Uni Soviet kalau dulu kan. Anehnya tapi didinya di Pak ya nanti. Kemudian setelah itu barulah beliau pergi untuk menuju tawaf ifadah. Saya dan jamaah nggak pernah sama dengan ini Pak. Kartos Pak. Sekali lagi, jumrah Aqabah, menyembelih kurban atau hadyu, kemudian bergunting rambut, jangan disebut tahallul. Kalau dulu kita masih menyebutnya tahallul, sekarang harus diubah. Karena beda gunting rambut pada umroh dengan gunting rambut pada haji. Gunting rambut pada umroh itu namanya tahallul Pak. Tapi gunting rambut pada umroh bisa sebetulnya walaupun tidak gunting rambut sudah tahallul. Dengan apa? Idza romaitum faqad halaltum. Kalau kamu sudah jumrah Aqabah, itulah tahallulmu. Jadi ini namanya pelengkap. Kartos Pak, gunting rambut pelengkap. Yang afdal sampai dugul, sampai habis. Yang mafdul, kalau ada afdal pasti ada mafdul. Mafdul yang paling utama, afdal. Mafdul yang baik-baik. Enggak boleh dikritik kalau seseorang mengambil yang mafdul. Kartos Pak, itulah afdal. Rasul waktu duha, melontar jumrohnya waktu duha. Sampai kapan waktu melontar jumroh tanggal 10? Tidak ada kalau keterangan khususnya. Tapi para ulama sepakat semua bahwa masih bisa jumroh Aqabah selama belum berganti tanggal dan hari. Karena itu adalah tanggal 10. Kapan berganti tanggal dan hari? Maghrib. Berarti jumroh Aqabah dapat dilakukan selama belum datang waktu maghrib. Kan enteng Pak. Baik, paham Pak? Kapan mulainya? Kapan waktunya? Maka waktu yang disepakati oleh para ulama adalah, memang ada hadisnya, janganlah kalian melontar jumroh sebelum matahari terbit. Terus Pak, janganlah kalian melontar jumroh pada tanggal 10 sebelum matahari terbit. Walhasil waktu melontar jumroh pada tanggal 10 Aqabah mulai dari terbit matahari sampai sebelum masuk waktu maghrib, qabla ghurubis syamsi. Tapi Rasul melontarnya waktu duha, itu yang disebut afdal. Kartos bapak-bapak. Oh, mani mengunah we, isuk-isuk memang ada hadisnya. Melontar jumroh pada tanggal 10 pagi. Dah, ada hadisnya ya. Tah, kadang-kadang karena kita kurang ilmu, juk-juk disalahkeun batur teh Pak. Cenah tah bid'ah. Manya cenah ngelontar pamana jam 7, di jam 7 geus melotot di mah Pak. Setengah 7 juga sudah terang kan, matahari sudah agak tinggi. Waktu duha belum masuk waktu duha. Tetapi sudah waktu untuk melakukan jumroh Aqabah nih ya. Yaitu yang tanggal 10. Cuma Rasul kan melontarannya pada waktu duha. Itu yang menjadi dalil afdoliyah. Bisi aya nu tanggal 10 ngelontarna sore. Sah Pak, demi mau waktunya. Asal sebelum masuk waktu maghrib. Cuma semangat kita untuk sesama mungkin dengan amalan Rasulullah, walaupun tidak persis seluruhnya, ada poin-poin yang kita mampu kerjakan. Yaitu melontar jumroh pada waktu duha. Satu poin itu Pak. Ya. Apa hukum melontar jumroh? Wajib. Itu wajib Pak. Apakah termasuk rukun atau tidak? Tidak. Tidak Pak. Cuma kalau Anda tidak melakukan jumroh Aqabah, Anda berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ke haji tapi melakukan dosa itu. Tapi hajinya sudah sah. Kartos Pak. Sudah tawaf ifadah belum?
Belum. Karena setelah selesai mencukur rambut, sekali lagi nih, jumroh Nabi pada waktu duha langsung menyembelih hadyu, makan dulu karena masak dulu. Setelah itu langsung dibersihkan rambut beliau, kemudian menuju ke Mekah, ya kan, untuk melakukan tawaf ifadah. Selesai prosesi ibadah pada tanggal 10, semua diselesaikan tanggal 10. Saya termasuk saya, kan tidak sempat Pak menyembelih Pak, harusnya pada hari itu, sehingga baru dilakukan tanggal 11. Bahkan belum selesai juga. Akhirnya belanja lagi supaya seluruh jamaah dapat haji, belanja lagi besok tanggal 12. Kan tidak sama dengan Nabi. Dalam hal apa? Fi'lun Nabi. Tapi diwadahi oleh sabda Nabi, kullu ayyami tasyrik dabhun. 11, 12, 13 adalah hari masih bisa untuk menyembelih. Selesai, selamat ibadah orang. Diwadahan Pak. Artos banyak. Dah. Apakah semua bisa melaksanakan umroh pada waktu ini? Kan gitu Pak. Ini masalah. Selalu saja ada kondisi-kondisi orang tertentu yang tidak mampu mengerjakannya. Apakah Islam ada solusinya? Tidak mungkin tidak ada. Artos Pak. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak mungkin. Dah, satu. Hadis yang kedua. An Sulaiman bin Amr bin al-As qala, dari Sulaiman bin Amr bin al-As, ia berkata, gitu Pak. Yang pertama kan sudah. An Jabirin qala roman Nabi sallallahu alaihi wasallam jumrata yauman nahri duhan. Apakah wajib kita tetap waktu duha? Tidak. Itu adalah afdholiyah, waktu menjumroh Aqobah yang paling utama. Asal sudah terbit matahari, selama belum tenggelam matahari sah. Pahalanya besar, cuma tidak sebesar waktu duha. Namanya afdol dan mafdul. 11, 12, wa amma ba'du, adapun tanggal 11, 12, bahkan ada yang sampai tanggal 13 namanya nafar akhir, itu adalah faidza zalati syamsu, mulainya sejak tergelincir matahari alias waktu zuhur, ya kan? Sampai kapan? Sampai sebelum tenggelam matahari, karena dengan tenggelam matahari sudah berganti tanggal. Artosnya banyak. Artosnya An Sulaiman bin Amr bin al-As qala, dari Sulaiman bin Amr bin al-As berkata, haddatsatni ummi, ibuku menceritakan kepada saya, annaha ra'at Rasulullah SAW yarmil jamratal aqabah, yarmi jamratal aqabah. Saya melihat Rasulullah melontar jumrah Aqabah min batnil wadi. Kalau sekarang enggak terasa Pak, dari lembah perut. Jadi ini jumrah Aqabah, itu datarannya turun Pak, turun. Ketika ia menghadap ke jumrah Aqabah, maka Ka'bah itu cenderung di belakang sebelah kiri Pak. Jadi kan kiblat gitu kan, di sini kan, ke sini Pak. Jadi belakang tapi agak sebelah kiri kita waktu melontar jumroh. Matak ayah batur Pak, kan kalau sekarang kan bulatan begini Pak, ya besar. Tak panti dia orang teh meledok, belah dia cenah lalawong nyanya Pak, genah lalawong batur teh dia misah. Tamun eta mah tidak bisa, tiada maaf bagimu eta. Karena atas alasan apa Anda tiba-tiba cek bahasa Sunda menyalingkernya banyak batur ti hareup ieu kalahkati tukang. Ada kan yang melontar dari arah sebaliknya kan? Nah meni jelema hese pisan diatur. Geus eta mah. Nu kitu mah ngaranna hese diatur. Beda deui eta mah. Kemudian wa khalfahu insanun yasturuhu, lalu orang-orang mengelilinginya. Kenapa? Karena beliau di depan dan masih ada orang-orang yang di belakang yang juga melontar jumroh. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang teriakannya keras, ya, mungkin agak histeris karena dalam pikirannya saya melempari setan yang saya benci gitu Pak. Allahu Akbar, berciramayan Pak, Allahu Akbar. Sekarang mah sudah bukan melempari setan Pak, tapi perlambang melempari setan. Kenapa? Setan yang ada di diri ini biarkan dia tidak bekerja, merasa susah dan berat lagi untuk menggoda kita. Itu gunanya Pak. Matak aya anu batuna teh segede peureup atuh Pak. Nah, Allahu Akbar, bisi setan teu kapok.
Allahu Akbar kan 7 batu Pak. Aduh, nu hiji deui leungit. Wah, aya senal. Allahu Akbar. Ngahina tah sakalian. Cugan dilempar ku senal mah setan merasa lebih hina gitu kan. Enggak bisa. Enggak bisa, ini ibadah dan sudah syariat. Bagaimana haraj menyulitkan, memberatkan dan sebagainya? An yusibuhu bil hijarah, orang-orang menjaga jangan sampai Rasul terlempari batu. Wa huwa yaqulu, bahkan Rasul bersabda, nih jumrah Pak. Ayuhan nas, wahai manusia, la yaqtul ba'dukum ba'da, jangan sampai membunuh satu sama lain, melukai satu sama lain, ya kan? Walaupun kita berdesak-desakan, tapi jangan sampai ada gerakan-gerakan yang sifatnya melukai orang, kan tidak boleh Pak. Haram hukumnya tuh, bisa dipahami ya? Ini memberatkan nih. Bahkan Rasul mengatakan wa idza ramaitum, ya, farmu bimithli hasol hadbi. Kalau kamu melontar jumroh, lemparlah dengan batu sebesar, kalau Rasul sambil menunjukkan ujung jempol Pak begini, lemparlah dengan batu sebesar begini saja. Karena ini bukan betul-betul benar sedang melempari setan, tetapi sedang melaksanakan syariah. Jangan diciptakan haraj, kesulitan-kesulitan oleh tindakan kita sendiri. Oleh Allah sudah dimudahkan, malah kita yang bikin kesulitan. Bisa dipahami ya? Nah, hadis selanjutnya, mulai kita masuk rukhsah. Tak mungkin ada azimah. Azimah itu hukum pokok Pak. Ini azimah Pak. Azimah, kalau turun dari azimah namanya rukhsatun, dispensasi keringanan. Makanya nanti Pak ada kaidah yang mudah-mudahan Ibu Bapak sudah tahu, tagoyyurul ahkam bitagoyyuril azminati wal amkinah. Hukum itu akan berubah mengikuti situasi dan kondisi orang yang menjadi objek hukum. Hukum berubah-ubah Pak. Kartos Pak. Tidak bisa sekali lagi satu fatwa itu berarti untuk semua. Tidak bisa. Makanya kadang-kadang ada orang yang belum bisa membedakan fungsi mujtahid. Satu itu, mujtahid adalah yang berijtihad agar lahir kepastian hukum. Satu. Yang kedua nanti ada mufti Pak. Mufti adalah orang yang memberi fatwa apabila diminta fatwa. Baik hasil ijtihad sendiri atau memilih mana yang paling pas. Kartos Pak, itu mufti fungsinya. Yang terakhir adalah hakim. Kalau mufti memberi fatwa tidak mengikat, orang itu bisa melaksanakan atau tidak melaksanakan. Itu namanya fatwa Pak. Tapi kalau hakim adalah justru mengambil dari fatwa-fatwa mufti dan hasil ijtihad untuk memberikan kepastian hukum, baru mengikat. Kartos Pak, makanya jangan terlalu mudah kita mengatakan yang menurut kita benar, lalu orang berbeda, lalu kita hukumi dengan salah kamu. Bisa dipaham Pak? Jangan dulu. Jangan-jangan ini sama-sama produk ijtihad, ya kan? Ulama ini berijtihad, ulama ini berijtihad, satu sama lain tidak bisa dipakai menjatuhkan. Itu artinya ijtihad. Siapa yang memiliki kebenaran absolut? Apakah ada ulama yang memiliki kebenaran absolut? Tidak ada seorang pun. Karena al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini adalah yang dapat saya lihat, ini yang dapat saya paham. Kan cuma begitu Pak. Kartos Pak. Apakah ada ulama yang berubah pendapatnya? Ada Pak? Enggak aneh dan bukan aib. Selama berpindah kepada pendapat yang lebih kuat. Kartos Pak. Jadi paling-paling sampai saat ini saya masih yakin begini. Kartos Pak. Itu yang paling tinggi kalimatnya. Imam-imam yang besar pun sampai wafatnya begitu saja Pak. Kalau benar ambil, kalau salah tinggal,
tinggalkan karena saya tidak mau berdosa dengan meninggalkan, seolah-olah kalian harus sama dengan saya semuanya, padahal saya pun belum pasti benarnya. Saya hanya berusaha mencari kebenaran. Titik. Kartos Bapak Ibunya, kartos. Mengapa agama Islam begitu toleran, luar biasa. Ya, keun atuh ka surga teh sanahaneutun nya banyak, sanahaneutun. Beda saeutik ka neraka. Beda saeutik ka neraka. Ka neraka semua yang berbeda dengan kita. Ari urang cek batur beak eueuh nu ka surga. Bahaya, Pak. Jadi santai ya Pak, santai. Membawa paham agama itu sebaiknya santai. Kartos Pak, walaupun kita merasa benar tetapi belum pasti yang paling benar. Kartos Pak, kartos. Supaya lebih ringan kita bawa ilmu nih. Kemudian An Ibnu Abbas rukhsah sekarang. Qala kuntu fi man qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dha'afati ahlihi. Kata Ibnu Abbas, saya termasuk orang yang didahulukan oleh Rasulullah Pak keluar dari Jam'un atau Muzdalifah. Kalau yang biasa namanya azimah alias hukum pokoknya. Kapan kita ke Muzdalifah? Maghrib Pak. Ke Muzdalifah maghrib. Bahkan Rasulullah sholat maghrib isya dijamak di Muzdalifah, bukan di Arafah. Tapi saya di Arafah Pak kemarin. Jam 11 lebih baru dijemput dengan bis. Apa saya masih terus saja tidak sholat karena saya ingin sholat di Muzdalifah? Kartos Pak? Tidak. Tagoyurul ahkam bitagoyuril azminati wal amkinah, bisa berubah. Kenapa? Kembali saja kepada dalil umum. Wassolatu idza atat waktuha. Sholat kerjakan bila datang waktu dimanapun Anda berada. Maka kembali ke dalil itu Pak. Sehingga saya merasa ringan. Sholat saya sah karena ada dalilnya. Tapi memang saya kehilangan abdoliyah karena Rasul sendiri sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Tapi kan saya menunggu jemputan. Kartos Pak. Dengan sistem tarududi sekarang kemacetan kurang, tetapi akibatnya nunggu jemputan. Apa tarududi? Bis itu angkut antar ke keluar dari Muzdalifah, ya ada yang ke Mina, balik lagi Pak, jemput lagi. Begitu juga dijemput dari Arafah ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Normalnya azimannya maghrib baru keluar setelah sholat subuh pun matahari sudah sangat terang menuju Masyaril Haram. Kan ada tubuhnya, dekati saja dari situ asal turun sebelum masuk bis menghadap ke kiblat berdoa, ya kan? Namanya Indal Masyaril Haram. Baru keluar. Saya kan keluar sudah agak siang Pak. Kayak kalau keluar alhamdulillah kemarin sholat subuh dulu. Tapi ada yang jam 2 sudah dijemput. Mau apa? Kartos Pak. Apa dosa mereka? Tidak bisa. Bahkan Rasul mengatakan bagi yang bermasalah asal sempat menengok ke Muzdalifah, lol. Apa lol bahasa Indonesianya Pak? Lol ada dibulak-balik ya, lol malol. Asal ke Muzdalifah, setelah itu cepat keluar lagi. Enggak ada masalah. Kalau memang sedang ada halangan-halangan, nah itu Islam kan ringan, Pak. Udah jangan gelisah. Anda sudah mabit di Muzdalifah walaupun Anda tidak tidur bahkan sebentar, kan harus ada alasan. Tapi yang tidak ada alasan ya jangan dibuat-buat, ya kan? Bisa dipaham, Pak? Cek orang mah. Kemarin Pak paling sangat banyak masalah, paling sangat banyak keluhan dalam hal ibadah karena 22 tempat jamaah kita, Pak. Biasanya cuma 2 tempat, 22 hotel di tempat yang berbeda-beda. Ada yang ada pembimbingnya, ada yang tidak ada pembimbingnya gitu kan. Tapi semua selesai dikumpulkan. Apa masalahnya? Ustaz kok saya begini-begini sah. Tuh, genah jeung sadawan macam tuh. Ustaz saya begini-begini, nanti dulu saya cari dalilnya. Sah. Anda tinggal begini saja. Ya, silahkan pergi. Siapa yang mau ngantar nanti? Alhamdulillah, Pak. Begitu pulang selesai, Bu. Selesai. Alhamdulillah, Ustaz selesai. Sah. Haji ibu enggak ada kekurangannya. Alhamdulillah. Atur nuhun Ustaz, cerik we. Tapi kan selesai. Ternyata semua ada wadah dalilnya. Saya berangkat dari maja'ala alaikum fid dini min haraj. Cari yang sesuai dengan sunnah Rasul, berikan sesuai dengan kemampuan tiap jamaah
Tidak bisa persis diperlakukan sama. Ini dalilnya. Ya, di antaranya adalah Saudah binti Jamhah, istri Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah, tidak mungkin saya berangkat bareng-bareng keluar ba'da sholat subuh dari Musdalifah. Oh ya, coba siapa lagi yang gak kuat dan ada masalah. Ayo, biarkan dia keluar duluan, Pak. Duluan. Sampailah melontar sebelum subuh. Jumrah Aqabah sebelum subuh, Pak. Harus, Pak. Kenapa? Memang kondisinya seperti itu. Mau apa? Mau dipaksa sampai mati? Tidak ada ibadah yang menyuruh kita mati, Pak. Ma ja'ala alaikum fid dini min harus. Tapi bagi yang tidak ada masalah, ya jangan pura-pura ada masalah. Saya diajak, maaf saja. Ustadz, udah aja yang penting kita naik bis, asal sampai di Musdalifah, dah langsung saja kita balik lagi ke Mina. Nah, anda kuring masehat. Saudah itu, Pak, disebutnya dohmun, sabtoh, sakilah. Tak itu, Pak. Silakan ibu-ibu bapak bayangkan ibu-ibu Arab disebut dengan dohmun, dohmatun karena perempuan nih. Dohmatun, montok bayuh-yuh. Disebut genut, sok tegenahnya banyak, gak enak. Tetapi banyak lemaknya, guys, gitu. Ya kan dohmun artinya banyak lemak, Pak. Dah. Kemudian ada sabatoh. Ini sampai begini, Pak, saking ingin menggambarkan betapa dia besar. Istri Rasulullah Saudah binti Zam'ah kan, Saudah, ya, Saudah. Bahkan sakilah. Coba, Pak. Berlemak, tinggi besar, berat. Biasanya keluhan yang pertama kalau overweight apa, Pak? Tuur, lutut tuh, tambah usia, beban begitu berat. Yang paling kena biasanya lutut dan ankle, Pak. Karituna pinggang dan lain-lain gitu, Pak. Rasulullah, saya nggak kuat. Siapa lagi coba dikumpulkan? Berangkat saja keluar. Walaupun baru sebentar dia di Musdalifah, keluar cepat untuk Jumrah Aqabah supaya tidak desakan itu betul, Pak. Tapi harus ada alasan. Kan enteng, Pak. Saya juga menjumrohkan seseorang pakai kursi roda, Pak. Dia waktu itu sudah sangat repot sekali sampai diimbus dan apa-apa. Besoknya diantar pakai kursi roda. Subuh ya, Pak. Kartos, Pak. Ini dalilnya. Kartos, Pak, ya. Kemudian An Aisyah taqalat arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengutus bi Ummi Salamah. Sekarang Ummu Salamah pun ada. Faromat al-jumrata qoblal fajri. Ummu Salamah melontar jumroh pada tanggal 10 sebelum terbit fajar. Kenapa? Ke Musdalifah. Di Musdalifah sebentar. Kartos, Pak. Berarti malam-malam setelah lewat malam keluar menuju Jumrah Aqabah masih kosong. Maka yang lemah-lemah disuruh untuk keluar Musdalifah malam-malam, lalu sampai ke Jumrah sebelum subuh. Setelah Jumrah pergi ke Mekah untuk ibadah pagi-pagi. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan mereka sudah sempat sholat subuh di Masjidil Haram. Selesai sesuai dengan kemampuan mereka. Itu Pak sareng nama. Jadi kalau kita punya jamaah yang memang lemah dan bermasalah, cari waktu yang menurutnya lebih mudah untuk dia, tidak membahayakan jiwa dan nyawanya. Jangan, kalau memang di luar kemampuan nih, jangan terus dipaksakan ambil risiko sampai semua khawatir bagaimana. Terus ayana naon yang salah siapa? Agama yang salah. Karena Pak, tidak bisa. Berarti ada pemahaman yang salah dari kita terhadap agama. An Asim bin Adi anna Rasulullah SAW, dari Asim bin Adi anna Rasulullah SAW, ini tentang tanggal 11, 12. Jika ingin segera keluar dari Mina tanggal 12 yang disebut dengan nafar awal. Wa man ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang mau jumrohnya hanya tanggal 11 dan 12 saja, silahkan. Allah menerima. Wa man ta'akhkhara, saya mau kembali lagi ke kemah, tidur lagi satu malam, tanggal 13, jumroh lagi, sugro wusto Aqabah besok,
fala isma alaih, ya kan? Silahkan. Kapan waktunya? Di atas Pak. Rasul melontar jumroh tanggal 11, 12 dan 13 ba'da zawal, setelah masuk waktu zuhur. Zawal teh. Sampai kapan? Selama belum tenggelam matahari atau waktu maghrib. Apakah ada rukhsahnya enggak? Nih hadisnya. An Asim bin Adi anna Rasulullah SAW, dari Asim bin Adi sesungguhnya Rasulullah SAW rakhasa, langsung kata-katanya rakhasa, memberikan rukhsah. Rakhasa. Nah, ini mau dicatat, tidak mungkin dalam satu hukum ada kata pemberian rukhsah keringanan kecuali berarti hukumnya wajib. Tidak ada rukhsah pada yang bukan wajib, Pak. Berarti mabit di Mina tanggal 11, 12 itu hukumnya wajib. Makanya kasihan ada orang yang tanpa ada alasan apapun, Pak, mabit tidurnya di luar Mina. Kasihan saya. Sah hajinya, udah jangan bicara sah dan tidak sah, karena dengan selesainya wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, itu sudah selesai, Anda sudah jadi haji. Kartos Pak. Setelah itu baru muncul kewajiban lainnya. Nanti kaitannya bukan dengan sah dan tidak sah, tetapi dengan dosa besar. Nabi sendiri mengatakan al-hajju Arafah. Bahkan ada orang rombongan dari Najd datang kepada Rasulullah. Rasulullah, kok kami itu kok naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, susah untuk sampai ke sini itu. Beginilah jadinya saya jadi terlambat. Kata Rasulullah, asal kamu sempat di Arafah walau sebentar sebelum datang waktu subuh, hajimu sudah sah. Faqad tammat hajjukum. Qad tamma hajjukum. Itu hadis Pak. Lalu khamsah dan lain-lain sahih. Sehingga orangnya jadi saja hanya sempat wukuf di Arafah sebentar karena ada halangan kan? Padahal kan wukuf yang azimah dari duhur sampai maghrib. Tapi karena ada halangan baru datang ke Arafah asal sebelum waktu subuh, maka Anda sudah haji. Hajimu tamma hajjukum, sudah sempurna haji kalian. Enak ya Pak ya? Enak ya? Gini gampang haji. Kumaha mun angkewe cicing we heula di imah, kegeus penting ke Arafah, lain lagi. Ini mah untuk rukhsah kan? Azimah nama duhur sudah di situ. Ada sholat duhur asar, ada khutbah Arafah, beda Pak. Ya, jangan dibuat-buat. Jadi mabit di Mina 11-12 hukumnya wajib. Yang sengaja tidak dosa. Komo deui lamun cicinge di hotel, jumrohna mayar. Aduh, ini mau ibadah mau apa? Kenapa selama ini saya selalu menolak? Ini sebetulnya ada pertanyaan tapi tidak saya bacakan karena ada kaitannya. Tuh Pak. Oh ini Ustadz mau dijelaskan, samakah badal haji dengan badal jumroh? Sama, dua-duanya badal Pak. Sekali lagi, kenapa saya menolak badal jumroh Pak? Kenapa saya menolak badal jumroh? Ibadah itu ada maliyah, harta. Silakan dibayar oleh siapapun kewajiban Anda lunas. Itu harta Pak. Hartos Pak. Bisa dipaham? Saya punya hutang. Saya ada sesuatu yang wajib dibayar, tapi bentuknya harta. Kebetulan saya sedang punya, datanglah orang, udah biar saya yang bayar. Selesai, asal harta. Tapi kalau sudah kewajiban fisik, kan hadisnya khusus. Laksanakan sesuai dengan kemampuan. Lalu kita tidak mampu, mau apa? Kenapa harus ada badal-badal, bedil-bedil? Si bedul juga teman. Ya kan? Kenapa harus dibadal? Kan Anda tidak mampu. Benar tidak mampu? Benar. Udah, Anda lepas dari kewajiban itu. Karena ada waktu kewajiban datang, Anda sedang tidak mampu. Siapa yang mau maksa? Kartos Pak. Kenapa harus pakai badal jumroh segala? Nu sehat di hotel, yang lontar orang lain. Boro-boro 5 ramo Pak. Ini 5 ramo. Allahu Akbar. Ditambah awak. Coba Bapak sekali waktu sakit telunjuk Bapak.
Ibu-ibu curugna bareuh sampai tidak bisa begini. Kan kita begini nih, yuharrikuha yad'u biha. Saya berdoa, bergerak-gerak telunjuk waktu tahiyat selama berdoa. Sakit Pak, ngan ukur bisa kieu atau kieu unggul. Nah nanti kalau ibu sholat tolong ya pas bagian begini kamu enak ya. Jadi dia sholat begitu at-tahiyat, anak yang di samping kita badal utak-utak curug. Bisa enggak Pak? Bisa enggak? Bisa ngenanaonan. Mana dalilnya enggak ada. Apalagi jumroh Pak. Cik mikir atuh. Bisa deh Pak? Saya bisa duduk bisa, berdiri tidak bisa. Nanti bagian berdirinya kamu ya? Kan enggak bisa. Itu baru sebagian badan. Apalagi seluruhnya harus pergi untuk membadali orang lain. Ada lagi Pak, ngabadalan 10 orang. Saya belum mengerti nih. Kagok Pak. Saya enggak tahu caranya bagaimana. Sugro, wusto, kubro, balik lagi sugro 10 kali atau 10 ya Pak ya. Jadi 70. Tah, sugro 70, wusto 70, kubro pun 70. Itu baru lontarannya. 10 we. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10. Tesah sararea Pak. Kenapa saya menolak badal haji? Bisa dipaham? Kenapa saya menolak badal jumroh? Tapi kalau haji diwakilan dalam arti saya tidak bisa pergi, kamu saya yang pergi, nggak ada masalah Pak. Tapi kalau dia yang pergi tidak jadi haji, saya tidak pergi haji karena saya bayar, itu yang ngaco. Fisik tidak bisa diwakili Pak. Ibadah badaniyah. Kartos Pak? Kartos. Cok bapak-bapak keur bareus. Jang tadi jang tulungan jang. Palebah kieuna mamah keur nyeri curug. At-tahiyatu lillah budak we digigireun. Mah ngadoakeun teh. Ngadoa jang. Ngadoakeun teh karena yuharrikuha yad'u biha. Dah, karta sampanya sudah dikasih keringanan dan kalau sudah tidak ada kemampuan tidak ada lagi kewajiban bagi yang tidak mampu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a la yukallifullahu nafsan illa wus. Badal gimana? Coba. Ya kan? Tidak ada kewajibannya. Kalau pada kita sudah ada tidak kemampuan. Itu sebabnya saya menolak badal-badal. Selama dalam urusan badani, ibadah badaninya. Beresnya banyak. Sekarang menjama jumroh terakhir. Ya, karena sekarang kita kata ada tadi jamaah. Anehnya cenah jamaah di dieu mah. Pengajian teh mulai dari jam 7, tapi ngabring nanti jam 7 Pak. Tah hebatnya pengajian di dia teh. Karena mulai dari jam 7, maka datangnya pada jam 7. Makanya saya di situ saja dulu cikopi ya. Agak dilebihkan kan? Sehingga wayahna lamun sekarang berakhirnya pun jam 8 agak lebih ya. Dah. Ini menjama jumroh Pak. Jadi kalau pada tanggal 10 kita ada halangan dan sebagainya enggak apa-apa. Besok saja dengan tanggal 11. Kartos Pak. Jadi kan kalau 10 mah di akobah saja. 7 begitu akobah batunya 14, takbirnya 14 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajan mabroronnya pun 2 kali. Namanya jama jumroh antara jumroh akobah dengan jumroh tanggal 11. Atau 11 dengan 12 karena ada halangan. Laksanakan saja pada satu hari Pak. Kartos Pak. Caranya Allahu Akbar, silahkan sampai 14 batu dan 14 kali takbir, lalu ke pinggir biasa, ya kan, menghadap ke kiblat, berdoa sambil. Lalu ustonya begitu, 14 batu, namanya jama' jumroh. Geus hampang deui wae. Bagi siapa? Ya, jangan semua orang begitu kan. Ada alasan yang menjadi sebab namanya al-hukmu yaduru ma'al illah. Boleh ambil rusuh jika alasannya tepat. Bila tidak ada alasan, tetap Anda wajib mengambil azimah. Demikian hadirin ikhwatul iman, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang besar untuk langkah-langkah kita dalam thalab ilmu. Amin ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.